Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sebuah channel yang selalu berusaha menyajikan isu-isu yang paling aktual dan tentu dengan analisa yang cukup tajam. Sobat sekalian, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan obral diskon. Tapi bukan obral diskon pasca Lebaran. Jadi bukan diskon pakaian, bukan diskon sembako. Tapi yang kita bahas adalah berkaitan dengan obral diskon masa penahanan atau masa tahanan atau pengurangan pemotongan diskon putusan yang dilakukan oleh majelis hakim, gitu ya. Jadi yang terjadi adalah diskon di situ, diskon untuk putusan oleh majelis hakim. Itu yang kita akan bahas. Sobat sekalian, berkaitan dengan diskon atau obral bagaimana pengurangan vonis kepada tahanan koruptor adalah persoalan yang sangat krusial yang terjadi sudah sejak lama hingga sekarang ini. Yang menarik adalah sampai sekarang di saat pemerintahan yang justru sedang aktif mengkampanyekan soal penegakan hukum. Bahkan di masa kampanye, penegakan hukum menjadi isu yang utama dijual kepada publik untuk bisa menarik simpati. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanannya justru impian bagaimana penegakan hukum bisa menjawab keadilan, rasa keadilan kepada masyarakat, ternyata sampai hari ini belum bisa diwujudkan. Yang terjadi adalah sebaliknya, justru hasil produk dalam hukum kita selalu mengusik rasa ketidakadilan. Kita selalu mengusik rasa ketidakadilan. Sobat sekalian, berkaitan dengan edisi kali ini kita akan membahas fokus pada soal diskon putusan terhadap seorang Joko Chandra dan Jaksa Pinangki. Sobat sekalian, berkaitan dengan ini kita akan membahas setidaknya berkaitan 4 hal untuk mengulas persoalan soal ini. Pertama adalah kita akan mencoba membahas berkaitan siapa sebenarnya sosok Joko Chandra dan Jaksa Pinangki yang ternyata sampai hari ini justru lagi-lagi mencoreng bagaimana wajah penegakan hukum kita. Lagi-lagi menambah coretan hitam perjalanan penegakan hukum kita yang selama ini membuat kita semua selalu merasa bahwa harapan itu belum bisa betul-betul terwujud. Sobat sekalian, yang kedua adalah kita akan membahas berkaitan dengan masih Joko Chandra, yaitu adalah selain membahas sosok pribadi mereka, sosok profiling yang bersangkutan, kita akan membahas pada berkaitan sebenarnya adalah kasusnya sendiri, yaitu adalah berkaitan dengan bagaimana kemudian yang bersangkutan bisa mendapatkan diskon putusan dari majelis hakim, gitu ya. Ini yang kita akan lihat. Yang ketiga adalah berkaitan dengan, tentu kita akan juga mengulas karena sesungguhnya ini adalah meskipun dalam perkara yang berbeda tapi berkaitan, gitu ya. Yaitu adalah seperti apa hubungan antara sosok Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra. Yang kedua, yang keempat adalah yang terakhir, tentu kita akan mengulas berkaitan dengan siapa gerangan para majelis hakim yang begitu bermurah hati, gitu ya. Kita menggunakan istilah itu, berbaik hati kepada yang bersangkutan untuk kemudian memberikan diskon masa penahanan, masa hukuman penjara kepada yang bersangkutan. Sobat sekalian, kita masuk saja pada persoalan pertama. Untuk kita membahas ini, supaya lebih efektif, kita akan membahas pertama adalah siapa sebenarnya Joko Chandra itu. Sobat sekalian, saya kira kita semua sudah tahu betul siapa Joko Chandra. Kita sudah tentu familiar, bahkan namanya selalu kita dengar di mana-mana, gitu ya. Bahwa Joko Chandra adalah seorang pengusaha yang sukses. Suksesnya di mana? Bagi saya sebenarnya adalah pengusaha yang sukses ngumpet, mengkadani kita semua, itu bahkan bisa menjadi buron sampai berpuluh tahun baru bisa ditangkap. Itu tercatat bahwa Joko Chandra berhasil kabur ke luar negeri sebagai buronan
yang korupsi itu sampai 11 tahun. Tepatnya adalah yang bersangkutan pada saat itu 2009 itu kabur 1 hari sebelum pembacaan putusan di Mahkamah Agung gitu ya. Itu kemudian kabur ke luar negeri, yaitu adalah di Papua Nugini. Dan baru kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020. Di mana? Di Malaysia gitu ya. Itu kemudian berhasil ditangkap. Itu kemudian pada saat itu terkonfirmasi melalui ya sekarang sudah jadi Kapolri Pak Setio gitu ya. Jadi saat itu belum menjadi Kapolri. Sobat sekalian, selama perjalanan mereka, selama perjalanan Joko Chandra yang saya sebut tadi adalah sukses gitu ya. Ternyata memang suksesnya adalah bahkan mengkadali kita semua. Saya menganalogikan bahwa bagaimana seorang pencuri dalam sebuah rumah, ternyata pencurinya meskipun itu ditahu yang bersangkutan, bahkan sudah dilaporkan, sudah dikejar, tapi buaya yang bersangkutan masih saja bebas keluar masuk dalam rumah itu, bahkan bisa tidur. Itu artinya bahwa ada sesuatu yang membantu dalam rumah itu. Begitulah Joko Chandra. Ternyata yang bersangkutan selama dalam pelarian 11 tahun itu masih bisa keluar masuk di Indonesia dan tidak terdeteksi. Kita menggunakan istilah tidak terdeteksi karena pada saat itu mereka bebas dan tidak ditangkap. Sobat sekalian, akibat perbuatannya itu ketika ditangkap di pasca penangkapan pada tanggal 30 itu, kemudian ditelusuri berbagai peristiwa yang sempat dilakukan dan akhirnya aparat penegak hukum kita kemudian memproses kembali Joko Chandra dalam 3 kasus yang berbeda gitu ya. Jadi selain sebelumnya sebagai buron dalam kasus korupsi, kemudian juga diproses dalam 3 kasus yang berbeda. Atas perbuatannya selama yang bersangkutan dinyatakan buron gitu ya. Yang pertama adalah Joko Chandra kemudian disangkakan kasus pemalsuan dokumen. Yaitu adalah ya, jadi atas perbuatan Joko Chandra melakukan pemalsuan dokumen, surat palsu perjalanan gitu ya, yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian gitu ya, oleh Polri pada saat itu, tepatnya di bulan Agustus 2020, sebulan setelah ditangkap gitu ya, itu dalam kasus pemalsuan dokumen gitu ya, perjalanan. Jadi dituduh melakukan pemalsuan dokumen perjalanan. Yang memang pada saat itu sebenarnya adalah Joko Chandra berhasil gitu ya, bahkan akan sedang dalam proses untuk mengurus penerbitan yang namanya kartu tanda penduduk elektronik (IKTP) gitu ya. Bahkan termasuk sebenarnya akan mengurus yang namanya paspor. Dalam rangka apa kepentingan ini? Sebenarnya adalah untuk kepentingan karena yang bersangkutan sedang dalam proses pengurusan yang namanya PK, peninjauan kembali gitu ya, atas kasus yang ditangani oleh MA. Itu yang terjadi dalam kasus itu. Yang kemudian yang bersangkutan sebenarnya sudah divonis gitu ya, dengan hukuman pada saat itu adalah 2 tahun 6 bulan karena yang bersangkutan dinyatakan terbukti dalam proses pemalsuan dokumen tersebut ternyata juga melakukan suap yang memfasilitasi gitu ya, yang membantu. Jadi saya analogikan tadi bahwa seorang pencuri masih bisa keluar masuk dalam rumah, berarti ada orang di dalam membantunya. Seperti itulah Joko Chandra. Ternyata ada yang membantu, memfasilitasi. Dan itu tidak lain adalah ternyata aparat penegak hukum sendiri. Yang bersangkutan sekarang sedang dalam proses juga menjalani hukuman gitu ya. Ini yang kita lihat. Hukum Joko Chandra sendiri pada saat itu kemudian divonis dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Itu dalam satu kasus. Yang kedua adalah karena ada 3 kasus berkaitan dengan selama pelarian mereka gitu ya, yang disangkakan kepada yang bersangkutan gitu ya. Yang kedua adalah itu kasus yang berkaitan dengan upaya Joko Chandra untuk menghapus namanya dalam notis catatan merah oleh Interpol gitu ya, untuk bagaimana kemudian yang bersangkutan bisa namanya dihapus di sana gitu ya. Tapi kemudian sekali lagi dalam upaya ini yang bersangkutan sudah melakukan proses lagi-lagi adalah suap. Dan dalam kasus ini justru yang bersangkutan Joko Chandra divonis sampai 4 tahun 6 bulan. Gitu. Kalau kita lihat dalam
Persis itu ya. Sobat sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ternyata tidak puas melakukan ada upaya perjalanan pemalsuan dokumen, lalu kemudian melakukan dan ada suap di sana, termasuk suap di Interpol, lalu kemudian juga ternyata upaya lain yang dilakukan oleh Joko Chandra adalah melakukan proses upaya untuk mendapatkan melobi bagaimana mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung, gitu ya. Dan yang memfasilitasi pada itu disinilah mereka ada kerjasama permufakatan jahat yang dilakukan oleh secara bersama-sama Jaksa Pinangki, gitu ya. Jadi Jaksa Pinangki seorang jaksa muda yang karirnya cukup sebenarnya gitu ya, cukup cemerlang, tapi kemudian justru tergoda masuk dalam upaya permufakatan jahat bersama Joko Chandra, yaitu dalam upaya untuk melobi mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung. Bahkan Jaksa Pinangki yang kemudian pada saat itu berjanji akan membuatkan peta roadmap sebenarnya gitu ya, peta action plan bagaimana kemudian tahap-tahap harus dilakukan untuk kemudian bisa keluar fatwa supaya tidak dieksekusi atas hasil putusan di MA, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Lagi-lagi tidak gratis upaya lobby itu, tapi ternyata di dalamnya adalah kembali ada transaksi suap, yaitu kepada Jaksa Pinangki itu sudah menyerahkan sampai 500.000 US dollar. Bahkan sebenarnya dinyatakan di sana bahwa Joko Chandra itu menyediakan dana sampai 1 juta dolar. Itulah sosok Joko Chandra, seorang pengusaha yang sukses menjadi buron sampai 11 tahun, meskipun akhirnya sepandai-pandainya tupai akhirnya kemudian berhasil ditangkap, gitu ya. Dan ternyata selama dalam prosesnya bukannya mereka bertobat, bukannya mereka melakukan upaya untuk menyerahkan diri macam-macam, tapi juga adalah berbagai upaya pelanggaran yang lain, tindakan kejahatan lain supaya kemudian betul-betul bisa kasusnya tidak ditangani oleh aparat penegak hukum. Itulah sosok siapa Joko Chandra, seorang buronan dalam kasus dana perbankan, yaitu adalah pengalihan hak tagih Bank Bali. Kita ingat semua kasusnya pada saat itu tahun 2009, gitu ya. Jadi sudah cukup lama. Sobat sekalian, kita akan beralih untuk membahas siapa sebenarnya sosok Jaksa Pinangki. Meskipun tadi sudah sempat kita ulas sedikit, gitu ya, bagaimana pertemuan mereka dengan Joko Chandra. Yang juga sempat disebut ada salah seorang satu lagi yang memfasilitasi, namanya adalah Irfan Jaya, yang banyak orang kenal sebelumnya adalah sebagai konsultan politik, tapi ternyata juga terseret namanya karena yang bersangkutanlah diduga bagian yang memfasilitasi pertemuan atau komunikasi, gitu ya, komunikasi antara Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra. Walau di mana titik temunya sampai kemudian dua orang ini bertemu antara Jaksa Pinangki dengan Irfan Jaya. Irfan Jaya sendiri sekarang sedang dalam proses menjalani hukuman atas perbuatannya dengan vonis 6 tahun. Kita kembali kepada siapa sosok Jaksa Pinangki, gitu ya. Jaksa Pinangki, saya ini sobat sekalian dari beberapa informasi yang sempat coba kita ini adalah sebenarnya beliau ini adalah memang jaksa muda, gitu ya, jaksa muda yang cukup karirnya cukup cemerlang, gitu ya. Tapi kemudian akhirnya masuk juga dalam lingkaran orang-orang yang kita klaim sebenarnya adalah harapannya menjadi penegak hukum yang baik, tapi ternyata beliau menjadi catatkan namanya sebagai aparat hukum yang berkontribusi kembali membuat sejarah perjalanan penegak hukum kita menjadi hitam. Itulah Jaksa Pinangki, gitu ya. Beliau ini kemudian ternyata atas keterlibatannya, jadi berdasarkan dari konfirmasi dari berbagai media dan termasuk hasil di persidangan, ternyata menyebutkan bahwa Jaksa Pinangki lah yang kemudian membantu memfasilitasi proses untuk kemudian bagaimana Joko Chandra bisa mendapatkan ada fatwa dari Mahkamah Agung, gitu ya, terhadap kasusnya. Bahkan Jaksa Pinangki sebenarnya sempat bertemu
dengan Joko Chandra di luar negeri di saat status sebagai buronan. Bayangin hebatnya seorang jaksa pinangki gitu ya, bisa bertemu dan itu kemudian tidak diketahui oleh aparat penegak hukum yang lain. Kita menggunakan saja bahasa lurus, tidak diketahui, karena seandainya diketahui berarti pada saat itu sudah harus langsung ditangkap gitu. Tapi faktanya tidak gitu. Itu kemudian yang terjadi gitu ya, yang dilakukan oleh jaksa pinangki. Bahkan yang bersangkutan yang saya sebutkan tadi membuat action plan bagaimana kemudian bisa sama-sama bisa kemudian proses upaya niatan dari Joko Chandra itu berjalan mulus. Jadi rekayasanya mendesain itu adalah di sana. Sobat sekalian, atas perbuatan dari jaksa pinangki tentu tidak bantuan. Jadi kita menggunakan istilah bantuan karena di media juga menyebut itu gitu ya. Tentu tidak gratis gitu ya, karena perkawanan mereka ternyata bukan perkawanan yang baik, tapi ini adalah berangkat dari niat untuk sama-sama melakukan permufakatan jahat yang tentu kompensasinya adalah fee yang kita sudah sebutkan dari awal bahwa ada nilai transaksi sampai 500.000 US dollar. Itu yang terjadi untuk jaksa pinangki. Jaksa pinangki sendiri sebenarnya adalah ini atas perbuatannya sudah diberhentikan sebagai jaksa gitu ya. Jadi sudah diberhentikan sebagai pegawai jaksa di sana, sudah diberhentikan sebagai PNS dan juga sudah divonis. Nah, ini yang menarik. Di sini kita akan bahas bahwa yang bersangkutan ini ternyata sudah di pengadilan pertama itu ternyata sudah divonis oleh majelis hakim itu karena perbuatannya jaksa pinangki divonis sampai 10 tahun. Ya, karena yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Bahkan jaksa pada saat itu juga pada saat bersamaan mendakwa sebagai praktek pencucian uang, gitu ya. Itu yang dilakukan sebenarnya. Jadi meskipun jaksa akhirnya itu hanya menuntut sampai 4 tahun pada saat itu, tapi kemudian majelis hakim melihat bahwa perbuatan jaksa pinangki itu tidak ada satu alasan pun yang cukup selain dengan kooperatif untuk bisa meringankan perbuatannya. Maka kemudian yang bersangkutan divonis sampai 10 tahun gitu ya, karena dianggap yang bersangkutan tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi sebagai agenda reformasi dan juga memang agenda pemerintahan sekarang. Tapi sobat sekalian, apa yang terjadi? Joko Chandra divonis 4 tahun, 6 bulan atas perbuatannya melakukan bagaimana upaya suap untuk mendapatkan putusan, mendapatkan fatwa dari MA. Jaksa pinangki itu divonis 10 tahun. Irfan Jaya 6 tahun. Tapi kemudian itu adalah di pengadilan tingkat pertama. Sobat sekalian, justru kalau kita masih menggunakan istilah-istilah gitu ya, untuk sebagai analogi yang ke publik, bahwa biasanya ada kita mengenal istilah politik pertama, kemudian banding di pengadilan tinggi atau naik langsung di MA, itu tingkatannya kayak gitu. Nah, yang terjadi kita kembali kepada pernyataan materi kita bahwa Joko Chandra ini juga sudah divonis, lalu kemudian menyatakan banding. Jaksa pinangki lebih awal lagi juga menyatakan banding. Dan yang menarik adalah dua-duanya ternyata mendapatkan keberuntungan atas obral diskon putusan tahanan, gitu ya. Jadi belum menjalani vonisnya itu sudah dapat. Nanti kalau ada hari raya kalau dia sudah menjalani dapat lagi remisi dan itu kan bisa jadi langsung bebas gitu ya. Ini baru saja dari putusan itu kemudian kalau bahasa dalamnya itu dikoreksi gitu ya. Jadi putusan hakim di tingkat pertama itu kemudian banding dan dikoreksi. Ternyata yang menarik adalah membuat kita semua betul-betul terperangah karena diskonnya bukan sedikit, bahkan 60% untuk pinangki gitu ya. Jadi pinangki ini justru dari 10 tahun itu kemudian turun menjadi 4 tahun. Sebaliknya, pada saat bersamaan kemarin gitu ya, Joko Chandra juga mendapatkan hasil tentu menggembirakan karena itu diharapkan oleh yang bersangkutan gitu ya. Tapi mengusik rasa keadilan bagi publik. Bayangin seorang buron puluhan tahun tapi kemudian tetap berhasil saja mendapatkan berbagai fasilitas. Dan yang bersangkutan adalah kemudian putusannya dikoreksi dan turun dari 4 tahun menjadi 3 tahun. Jadi 4 tahun 6 bulan
kemudian dikoreksi menjadi 3 tahun 6 bulan. Diskon 1 tahun. Gitu ya. Bayangin, berarti 3 tahun. Kalau dia dapat remisi lagi, selesai. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Coba kita cek, apa sih argumentasi sampai kemudian yang bersangkutan ini mendapat koreksi untuk pengurangan masa putusan, koreksi atas putusan dari pengadilan pertama dan mengurangi dari jumlah putusan itu. Yang biasanya kan meningkat, tapi ini malah dikurangi gitu ya. Apa dasar pertimbangannya? Sobat sekalian, satu hal memang yang kemudian kita mengusik rasa keadilan kita. Biasanya kalau di dalam berbagai teori menyebut bahwa hukum itu kan sebenarnya tujuannya selain dalam rangka untuk kepastian, selain penegakan hukum dan kepastian hukum bagi yang bersangkutan, juga yang menjadi penting adalah rasa keadilan. Hanya saja juga memang selalu kita menyebut bahwa sepertinya penegakan hukum itu berada pada laci yang berbeda dengan keadilan. Dan keadilan itu berada pada tafsir otoritarian majelis hakim sendiri. Disinilah selalu menjadi perdebatan. Meskipun sebenarnya dalam teorinya rasa keadilan itu adalah berada pada hati seorang majelis hakim, gitu ya. Tapi coba kita lihat apa argumentasi yang dibangun oleh para majelis hakim sampai kemudian bisa memberikan putusan yang mengurangi jumlah atau masa putusan yang dilakukan oleh hakim sebelumnya. Jadi kalau hakim sebelumnya, majelis hakim sebelumnya menyatakan bahwa pinangki itu akan dikenakan penjara sampai 10 tahun, ternyata dikurangi menjadi 4 tahun. Jadi ada pengurangan 6 tahun. Apa argumentasinya? Yang menarik adalah, nah ini, ternyata majelis hakim selain melihat bahwa yang bersangkutan itu kooperatif, menyesali perbuatannya. Jadi ya ternyata rumus menyesali itu sangat bermanfaat di depan majelis hakim gitu ya. Menyesali. Yang ketiga masih agak logis adalah ketika menyebut bahwa yang bersangkutan adalah seorang ibu rumah tangga dan akan diharapkan bisa membina anaknya masih di bawah umur. Ini kita lihat. Tapi yang menarik, lebih menarik lagi adalah mengusik kita yang terakhir karena menyebut kata perempuan yang harus dilindungi, yang harus diperlakukan secara adil. Kita tidak tahu terminologi apa di situ karena seolah-olah bahwa perlakuan tidak adil itu terjadi pada putusan yang di mana gitu loh. Karena kemudian menyatakan bahwa karena dia seorang perempuan maka dia harus diperlakukan tidak adil. Apakah yang lain boleh tidak adil? Walau-walau gitu ya. Dan yang menarik adalah harusnya diperjuangkan justru bukan dalam konteks itu, tapi kita lihat apakah betul yang bersangkutan jaksa pinangki selama ini membangun semangat anti korupsi atau betul-betul yang bersangkutan betul menyalahi atau menyesali perbuatannya. Karena kita lihat misalnya, ya memang agak ini gitu ya. Kalau saya mau maaf harus menggunakan kata simbol gitu ya, karena kita lihat jaksa pinangki begitu kemudian masuk ditangkap dan diproses hukum ini kan tiba-tiba berubah fashion gitu ya, tiba-tiba menggunakan jilbab gitu ya. Kita lihat dan ini seolah-olah ini banyak terjadi dalam berbagai kasus. Tiba-tiba yang bersangkutan bahkan dalam kasus lain biasanya ada yang pakai cadar gitu ya. Dan itulah yang terjadi di jaksa pinangki, tiba-tiba berubah dan kemudian apakah itu yang menarik simpati kepada majelis? Hanya saja kemudian sekarang hari ini dieksekusi masuk ke lapas perempuan Tangerang itu ternyata yang bersangkutan tidak lagi berhijab. Mungkin kemarin dia menyebut hijabnya itulah hijrah dari jaksa, kemudian non-jaksa, dan sekarang hijrahnya lagi melepas karena dia sudah masuk di tanah walau-walau. Itu adalah persoalan pribadi. Tapi itu adalah fakta bahwa jaksa pinangki mendapatkan pengurangan atas putusan dari majelis sebelumnya, yaitu adalah dari 10 tahun menjadi 6 tahun dengan pertimbangan tadi. Joko Chandra lebih lagi gitu ya. Meskipun pengurangannya hanya setahun, tapi ternyata yang bersangkutan argumentasinya hanya karena dianggap menyesali perbuatannya, gitu ya, dianggap kooperatif, padahal yang bersangkutan melarikan diri, gitu ya, saya walau-walau. Dan yang menjadi penting adalah hanya karena menyatakan sudah menjalani di hukuman di kasus yang lain. Padahal justru ini menjadi dasar bahwa karena kita tahu dari catatan yang saya sebutkan tadi ada 3 kasus selain dengan kasus korupsinya, ternyata yang bersangkutan justru terus melakukan upaya hukum, upaya bagaimana melakukan tindakan kejahatan supaya yang bersangkutan tidak diproses secara hukum. Itu artinya bahwa seharusnya yang bersangkutan bukannya dikurangi karena tidak memperlihatkan upaya untuk betul-betul menyesal perbuatannya, tapi harusnya justru adalah bertambah. Tapi walau-walau itulah yang terjadi realitas sekarang.
Karena bagaimanapun juga ini adalah subjektivitas majelis hakim. Selalu dalam putusan itu disebutkan bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, gitu ya, dan berdasarkan keyakinan majelis. Nah, ini yang di situ. Maka kemudian bersangkutan tidak ada yang bisa menggugat di situ ya. Hanya kita bisa membaca apa argumentasi yang dibangun sampai yang bersangkutan bisa menjatuhkan putusan. Dan seperti itulah argumentasinya yang saya bacakan tadi. Sobat sekalian, hal lainnya yang kita coba sorot adalah terakhir adalah berkaitan dengan siapa sebenarnya para jaksa yang siapa para majelis, gitu ya, yang menangani Joko Chandra dengan jaksa Pinangki. Ternyata sobat sekalian ada persamaan, hanya satu yang berbeda, gitu ya, dari majelisnya, dari 5 majelis yang menangani Joko Chandra, saya misalnya gitu ya. Ternyata 4 hakim, 4 anggota majelis dan anggotanya ini adalah justru juga adalah majelis yang menangani kasus Pinangki. Siapa dia? Beliau adalah misalnya sebagai ketua majelis di kasus Joko Chandra, yaitu kita sebut saja dia ada 5, yaitu adalah Muhammad Yusuf, kemudian ada sebagai anggota Pak Haryono, kemudian ada Prakoso, kemudian ada Rusadi, dan ada kemudian Reni Helida. Dari 5 orang ini sebagai majelis dan ketuanya tadi Pak Yusuf adalah ternyata 4 orang diantaranya juga adalah majelis hakim yang menangani perkara atau kasus jaksa Pinangki, kecuali adalah Pak Rusadi. Saya kira itu sobat sekalian, jadi kecuali Rusadi gitu ya. Saya kira itu yang kita bahas hari ini berkaitan dengan obral diskon. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan kita bahwa impian publik, impian kita semua, harapan kita untuk bagaimana benar-benar hukum bisa menjawab rasa keadilan kepada kita semua ternyata masih harus diperjuangkan lagi. Dalam berbagai catatan ternyata ada saja keputusan-keputusan yang keluar dari penegak hukum kita itu mengusik rasa ketidakadilan.